Assalamualaikum sahabat Medlife, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi dengan saya Bidan Wina. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 penyakit yang sering menyerang sistem reproduksi wanita. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, silakan subscribe, like, dan share agar kalian bisa mengetahui lebih banyak info seputar kesehatan bersama Medlife. Sahabat midlife, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi yang beragam dan saling berkaitan satu sama lain ya. Sistem reproduksi wanita terdiri dari beberapa bagian untuk mendukung proses reproduksi berjalan dengan lancar dan baik. Nah, secara garis besar sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Nah, pada eksternal terdapat mons pubis, klitoris, lubia mayora, minora, ya, dan vagina. Sementara pada internal ada vagina, ovarium, rahim, serviks, dan tuba falopi. Organ reproduksi wanita dapat berfungsi baik jika memiliki anatomi atau struktur yang normal dan juga dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi demi kelancaran siklus menstruasi. Nah, sebagai wanita penting sekali untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi agar terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Tapi pada kenyataannya ada beberapa penyakit yang sering menyerang sistem reproduksi wanita sampai saat ini. Apa saja penyakit-penyakitnya? Nah, jenis penyakit reproduksi wanita diantaranya yang pertama itu endometriosis, ya. Endometriosis merupakan kondisi yang sering ditemui pada wanita. Endometriosis termasuk kelainan yang timbul ketika jaringan yang membentuk lapisan endometrium atau dinding dalam rahim, ya, tumbuh di luar rongga rahim, ya. Jaringan ini tumbuh di ovarium, usus, dan pada jaringan yang melapisi panggul. Atas pengaruh hormonal dalam siklus menstruasi menyebabkan jaringan yang salah tempat tadi menjadi nyeri atau meradang dan membesar hingga membentuk kista, ya. Nah, pertumbuhan jaringan dapat menyebabkan masalah kesuburan akibat pelengketan, ya. Nah, pelengketan, nyeri haid yang berat, ya, nyeri saat bersenggama, benjolan perut yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua, sistitis, ya. Sistitis merupakan sindrom klinis kompleks yang didefinisikan oleh peradangan akut atau kronis akibat infeksi pada lapisan kantung kemih. Nah, wanita rentan mengalami infeksi kandung kemih disebabkan saluran kencing yang lebih pendek dibandingkan pria, ya. Gejalanya ditandai oleh sering berkemih, ya. Kalau kita sebut anyang-anyangan, ya. Nyeri di akhir berkemih, saat nyeri di bagian panggul, ya. Ketidaknyamanan pada penyakit ini dapat berkisar dari sensasi terbakar ringan hingga nyeri yang cukup parah, ya. Tingkat ketidaknyamanannya juga beragam, bisa terus-menerus atau jarang. Lalu ketiga, mioma uteri. Mioma uteri merupakan tumor jinak yang terdapat pada lapisan dinding rahim yang terdiri dari otot dan jaringan fibrosa, ya. Wanita pada usia subur biasanya mengalami kondisi ini, ya. Ukuran pada mioma uteri ini sangat bervariasi, ya, mulai dari tidak terlihat hingga sebesar buah semangka. Nah, mioma uteri cenderung terjadi pada wanita berusia 35 tahun atau lebih, ya. Gejala umum yaitu diantaranya durasi menstruasi lebih dari seminggu, pendarahan menstruasi yang berat, nyeri pada bagian panggul dan sering buang air kecil, serta nyeri saat berhubungan seksual atau saat menstruasi, serta pembengkakan pada perut. Mioma uteri juga dapat menyebabkan gangguan kesuburan tergantung ukuran dan lokasi mioma pada dinding rahim, ya. Lalu keempat, kanker serviks. Nah, secara singkat, kanker serviks merupakan jenis kanker yang dimulai di leher rahim yang sebagian besar disebabkan oleh infeksi virus papiloma manusia atau human papiloma virus, ya. Nah, leher rahim berbentuk silinder berlubang yang berfungsi menghubungkan bagian bawah rahim wanita ke vagina.
Nah, kanker serviks biasanya terjadi pada wanita berusia 30 sampai 45 tahun, terutama yang sudah aktif secara seksual ya. Nah, kebanyakan wanita tidak menyadari nih bahwa dirinya mengidap kanker serviks dikarenakan gejala yang tidak terlalu terlihat. Gejala pada umumnya dirasakan ketika penyakit sudah menjadi lanjut sehingga penting sekali dilakukan pemeriksaan lebih awal pada mereka dengan faktor resiko untuk deteksi lebih dini ya. Gejala yang biasanya dikeluhkan adalah perdarahan, keputihan yang berbau busuk ya, nyeri saat buang air kecil, kesulitan buang air besar dan nyeri panggul. Lalu kelima, HIV/AIDS nih. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahnya kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit ya. Nah, jika seseorang wanita terkena HIV, nah dia dapat menularkan kepada pasangannya, kepada janin yang dikandungnya, dan akan lebih rentan terhadap penyakit infeksi dan keganasan atau kanker ya. Nah, penularan virus ini dapat terjadi melalui saat cairan tubuh seseorang yang mengidap HIV ke tubuh orang lain dengan berbagai cara seperti melakukan hubungan seksual tanpa kondom ya, penggunaan alat suntik secara bersama-sama, transfusi darah, lalu kepada janin yang dikandungnya melalui plasenta saat hamil ya, lalu persalinan dan menyusui. Nah, jangan anggap sepele ya gangguan kesehatan pada sistem reproduksi ya. Nah, jika memiliki gejala-gejala penyakit tadi ya, sebaiknya periksa ke dokter favorit kalian untuk mendapatkan penanganan yang dibutuhkan. Nah, itulah penjelasan seputar 5 penyakit yang sering menyerang sistem reproduksi wanita. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau kalian bisa hubungi WhatsApp admin yang tertera di deskripsi. Semoga bermanfaat. Saya Bidan Wina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.